Ya. Ibu lihat ada wajah baru nih masuk tangan ibu. Iya betul Ibu. Boleh perkenalan dulu nak supaya cerita-cerita kita nanti lancar. Boleh Ibu, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya itu Gita Ibu. Gita. Iya. Alamat tempat tinggal saya itu di Makale. Kemudian saya di sini tuh sebagai kelas 12 Ibu IPS 1. Gita kelas 12 IPS 1, anak polinya Pak Reski ya? Iya betul sekali Ibu. Bagaimana tadi Nagita sudah belajar? Iya Ibu. Tadi belajar apa nak? Matematika Ibu. Semangat? Puji Tuhan. Tapi ekspresinya itu menandakan ada kecapean ya di muka Nagita ini. Sedikit Ibu. Oke. Di Makale nak bagian mana? Di tepatnya itu di Pangalian Ibu. Pangalian yang berapa ya? Iya betul sekali Ibu. Ibu juga ada kakak lo di bawah. Kenal dengan Kak Hera? Kak Hera. Kayaknya biasa aku dengar di bawah itu Ibu. Oh, dia dekat gereja. Oh dekat. Oh kalau di gereja Ibu di belakangnya itu di rumah saya Ibu. Oh jadi bertetanggaan ya di bawah. Iya biasa memang aku dengar itu namanya Kak Hera, tapi kalau saya tuh Ibu lebih pilih di dalam kamar biasa Ibu. Tidak aku suka keluar Ibu. Waduh, jarang dong Nagita bersosialisasi di bawah. Itu sih keluar Ibu kalau mau pergi gereja Kak, atau datang ke sekolah begini, ya, atau pergi kantor begitu juga. Tapi kalau misalnya mau dibilang bersosialisasi, ini Ibu. Nagita merasa malu. Iya. Oke nak, tidak apa-apa wajar itu nak. Bagaimana kabarnya nak? Puji Tuhan baik Ibu. Puji Tuhan. Mama papa sehat? Iya sehat Ibu. Nagita kalau ibu boleh tahu, Nagita berapa bersaudaranya? Dua Ibu. 2. Nagita anak keberapa? Anak kedua Ibu. Anak kedua ya. Kalau kakaknya Sudah kerja Ibu. di mana? Di Kalimantan Ibu. Oh, kakaknya sekarang di Kalimantan ya. Jadi Nagita tinggal sama mama papa. Iya Ibu. Jadi 3 orang ya atau ada keluarga lain di bawah? 3 Ibu. Mama sama papa. Kalau ke sekolah itu Nagita jalan kaki atau diantar nak? Kadang juga jalan, kadang juga diantar Ibu. Kalau diantar siapa yang antar nak? Bapak Ibu. Bapak. Iya. Kalau jalan kaki sama siapa? Banyak teman-teman Ibu. Oh banyak ya. Iya sih kalau pulang ada anak dari Sangawa. Luar biasa ya Nagita, kuat ya jalannya. Oke nak, Nagita sudah kenal ibu? Biasa sih kalau Ibu lihat tuh Ibu kalau misalnya ibadah ke Ibu, tapi belum tahu siapa namanya. Cuma kenal muka saja Ibu. Cuma kenal muka ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu mau perkenalan diri supaya nanti kita cerita-cerita santai itu lebih akrab lagi ya. Oke, perkenalkan nama ibu Jessica Perundungan, bisa dipanggil Ibu Jessi. Saya di sini sebagai konselor. Nah, jadi Nagita kalau ada apa-apa boleh datang ke ibu, cerita di sini. Ibu di sini sebagai guru BK dan ibu lulusan dari IAKN Parajana. S1-nya di atas, S2-nya di Unhas. Nah, jadi Nagita saya tinggal itu di bagian Mangkende. Ada keluarga di Mangkende? Kayaknya ada Ibu di kilo 7, dan bilang di bapak aku dan bilang kok saudara-saudara semua di kilo 7, tapi tidak pernah pas saya keluar begitu. Oh, jadi kilo 7 ya. Kalau ibu itu di kilometer 12. Kesananya kampus IAKN. Oke. Nah, kalau ibu boleh tahu tujuan Nagita ke sini untuk apa? Sebelumnya saya datang untuk konseling. Untuk konseling. Nagita ada ya sesuatu yang ingin diceritakan? Iya Ibu. Nah, Nagita datang ke sini untuk konseling. Kalau ibu boleh tahu, Nagita sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya?
Belum pernah Ibu, baru pertama kali ini. Baru pertama kali ya. Nah kita belum tahu atau sudah tahu apa itu BK? Yang ku tahunya sedikit tahu Bu, itu BK katanya ditempati cerita masalah kalau ada masalah kayak gitu. Ditempati untuk menceritakan masalah. Betul sekali yang dibilang Nak Gita bahwa Ibu perjelas lagi ya bahwa BK itu adalah tempat untuk menceritakan atau menyampaikan masalah yang kita hadapi. Nah, kita kan belum pernah ya melakukan sesi konseli, jadi di sini Ibu akan menjelaskannya agar Nak Gita itu bisa lebih tahu apa sih itu konseli. Jadi betul yang Nak Gita di dalam bimbingan konseling itu ada dua, yang itu ada konselor di sini itu Ibu sendiri dan konseli. Nah konseli itu peserta didik atau siswa yang sedang ingin bercerita dengan konselor. Nah terus di dalam konseling itu ada dua, ada konseling kelompok dan ada individu. Nah yang dilakukan sekarang ini adalah konseling individu. Nah apa sih konseling individu itu? Nah konseling individu itu adalah layanan bantuan yang dilakukan melalui hubungan tatap muka antara seorang konselor dan konseli. Nah atau klien secara pribadi, di mana di sini kita itu membantu konseli untuk memahami dirinya, mengatasi masalahnya, dan mengambil keputusan serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu pengertian sedikit dari konseling individu. Bagaimana kita sudah paham? Iya paham Ibu. Sudah ya. Nah terus di dalam konseling kita ada 3 asas. Nah asas yang pertama yaitu kerahasiaan. Jadi Nak Gita itu bebas mau cerita apapun karena hanya Nak Gita dan Ibu yang tahu. Yang lainnya tidak akan tahu kecuali masalah yang memang Ibu tidak bisa selesaikan, lalu kita bawa ke psikiater atau orang yang lebih berpengalaman lagi. Nah, dan itu harus ditahu dulu oleh Nak Gita. Terus yang kedua kesukarelaan. Nah, Ibu mau tanya Nak Gita di sini ada niat dalam hati atau ada paksaan? Niat dalam hati Ibu. Ya, puji Tuhan ya, artinya Nak Gita datang ke sini itu karena sudah suka rela. Terus keterbukaan. Keterbukaan ini di mana Ibu berharap Nak Gita itu mau terbuka sama Ibu biar nanti sesi konseling kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Ibu harap tidak ada yang Nak Gita tutup-tutupi di cerita nanti ya Nak. Iya Bu. Jadi Nak Gita sudah bersedia. Siap Ibu. Oke Nak. Nah di dalam melakukan layanan bimbingan konseling sini itu Nak Gita boleh memilih guru BK. Nah di sini kan ada 3 guru BK, yaitu ada Ibu sendiri, Ibu Jessi, terus ada Bu Dewi dan ada Bu Gabri. Nah Nak Gita boleh pilih yang mana? Saya memilih Ibu Jessi untuk pada saat ini, tapi ke depan mungkin memilih guru yang lain. Baik, terima kasih atas kepercayaan Nak Gita untuk melakukan konseling hari ini bersama Ibu. Nah, terus yang berikutnya Nak, di sini tuh ada tersedia ruangan BK itu ada 4. Nah, ruangan BK yang pertama itu yang ada di dekat ruangan lab komputer. Nah, kita lihat. Iya Ibu lihat. Ya, di situ ada 2 ruangan. Nah, di situ fasilitasnya lumayan lengkap Nak. Dan semua ruangan di ruangan BK itu kedap suara. Jadi aman. Mau Nak Gita menceritakan semuanya tidak apa-apa Nak, karena di situ sudah aman. Orang-orang luar tidak akan mendengarkan suara Nak Gita. Terus ruangan yang ketiga itu di sini Nak. Ruangan di sini ya Nak Gita boleh lihat yang tersedia di sini ya ada LCD, ada AC, ada kursi meja. Di sini ruangan kita Nak. Terus ruangan yang keempat di situ yang lebih lengkap lagi, ada sofa, makanan, di sana itu lengkap. Jadi Ibu berikan waktu untuk Nak Gita untuk memikirkan Nak Gita mau memilih ruangan yang mana. Mungkin saya memilih di sini saya mau mencoba yang di ruangan keempat yang ada sofa di dalam dengan makanan
Ibu. Oh iya, boleh ya. Nah, kita hubungi saja Ibu kalau mau ke sana. Jadi, nah kita sudah merasa nyaman di sini? Nyaman. Puji Tuhan kalau sudah nyaman. Bagaimana nak posisi duduknya? Kalau boleh dicari tempat nyaman dulu. Sudah nyaman nak? Sudah nyaman Ibu. Bagaimana kesiapannya nak? Sudah siap untuk memulai cerita? Iya siap Ibu. Oke, nah sebelum kita memulai cerita kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita dalam sesi konseling kita ya. Kita berdoa, Ibu yang pimpin, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana nyata Tuhan Engkau telah memimpin segala aktivitas kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai sesi konseling kami. Semoga konseling kami pada hari ini berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati jugalah konseling kami ya Tuhan, semoga dia terbuka untuk bisa membantu menyelesaikan ataupun membantu membuka diri tentang apa yang dihadapinya ya Tuhan. Tuhan, seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Nagita, karena sudah siap, Ibu mau sampaikannya sebelum kamu mulai bercerita. Saya mau tahu kalau kamu itu bebas bercerita apa saja. Tidak ada yang salah ataupun tidak akan ditertawakan. Kalau boleh tahu, kamu kan sudah nyaman untuk ngobrol di sini. Iya Bu. Oke, boleh Nagita cerita-cerita sedikit saja kalau sudah siap nak. Iya Bu, cuma kayak Kenapa nak? Cuma kayak deg-degan sedikit Ibu. Nah kita merasa deg-degan ya. Wajar saja kalau kamu merasa deg-degan karena itu tandanya nah kita sedang memikirkan sesuatu yang kayak penting buat kamu. Nah coba kita ceritakan akhir-akhir ini apa yang bikin kamu kepikiran di dalam kelas. Apa ya Bu? Ada yang ingin saya ceritakan, cuma kayak susah saya. Oke, tahan saja dulu apa yang ingin Nagita ceritakan. Kalau Nagita sudah siap, baru Nagita boleh ceritakan. Saya sebenarnya mau menjawab pertanyaan guru atau teman Ibu kalau kerja kelompok, tetapi saya takut untuk mengeluarkan pendapat saya Ibu. Saya takut nantinya setelah saya mengeluarkan pendapat nanti, takutnya dihujat sama teman-teman ataupun yang lebih sedihnya nanti itu Bu, takut ditertawakan Ibu. Kalau Ibu tangkap, jadi kamu sebenarnya punya keinginan untuk aktif ya di dalam kelas, tapi karena ada rasa takut salah dan kamu merasa takut ditertawakan temannya, seperti itu. Iya betul sekali Bu. Oke, nah Ibu mau tanya nak, kalau kamu menahan diri untuk tidak bertanya nih atau menjawab, apa yang akan kamu rasakan saat itu? Pastinya saya akan deg-degan Ibu. Terus saya itu lebih memilih untuk diam saja. Sebenarnya Ibu biasa atau Bu, misalnya ada ibu guru atau pak guru sedang menjelaskan di depan, baru biasa kan tanya-tanya ki ada yang tahu. Nah biasa tuh Bu, aku tahu jawabannya, tapi ini tuh Bu memilihnya untuk diam karena tuh Ibu takut kan nanti kalau misalnya angkat tangan, baru aku jawab nanti nih pertanyaannya bapak guru atau ibu guru, nantinya takut nanti tidak tertawakan temanku Ibu. Jadi tuh lebih kupilih diam Ibu. Oke, jadi nah sepertinya ada dua hal ya di dalam diri kamu. Yang pertama itu kamu ingin mencoba, tapi yang satu lagi itu
kamu takut disalahkan atau takut ditertawakan? Iya, betul sekali Bu. Itu yang keduanya kayak bertentangan di dalam hati saya. Kemudian kayaknya mempengaruhi proses belajar Bu, karena kayak bagaimana Ibu, karena gimana kita tadi itu Bu bilang kelas 12 mau Ibu mau mikir tamat, lalu kayak ada kan juga rencana melanjutkan studi Ibu, tetapi itu hal yang dua itu tuh Ibu kayak nahan wina Ibu begitu. Kayak bertentangan juga ya dengan Iya. Oke, kalau itu terjadi, nah kira-kira lebih sering yang menang yang mana nih? Yang merasa takut atau rasa ingin mencoba? Ya itu Ibu pilih tuh Ibu, memilih diam Ibu, karena takutnya nanti kalau menjawab nah Ibu baru ditertawakan nah Ibu. Jadi lebih dominannya itu kalau saya itu Bu diam di kelas. Jadi yang lebih dominan ini rasa takutnya kamu ya? Iya Ibu. Oke, kalau boleh lebih jujur, waktu kamu takut itu, kamu takut apa nih? Takut ditertawakan atau takut salahnya, takut reaksi teman-teman nih? Jadinya itu kayak teman Ibu, takut saya itu diketawain nanti kalau misalnya saya mencoba untuk menjawab, lalu nanti ada teman, tapi lebih dominannya sih dua Ibu, karena kan teman-teman kita tidak akan tahu kalau jawaban kita benar kan, tapi kalau misalnya jawaban kita salah pasti kan nanti tahu kita nanti dalam kelas begitu Ibu. Jadi kamu merasa takut ya sampai rasanya tidak nyaman kalau orang lain tahu kamu itu salah, padahal kamu belum mencoba ya. Iya Bu, soalnya Kenapa nih? Atau dulu pernah punya pengalaman yang membuat kamu sampai takut seperti ini nak? sebenarnya dulu tuh Ibu pernah mau mencoba untuk menjawab, tetapi ada temanku dikawin bikin Ibu takut Ibu. Jadi waktu itu pasti kamu merasa tidak enak ya, kayak pengaruhnya masih terbawa ya sampai sekarang, karena itu yang membuat kamu takut karena punya pengalaman di mana teman kamu tertawa kamu dulu. Memang ketawa kecil saja itu membuat kita kayak langsung merasa saya kayaknya salah, seperti itu ya nak. Iya Ibu, jadi kayak sampai sekarang tuh Ibu kepikiran terus kayak Ibu. Oke, masuk akal lah kalau pengalaman itu bikin kamu lebih hati-hati sekarang. Nah, kamu sebenarnya itu sedang berusaha melindungi diri kamu supaya kamu tidak sakit hati lagi. Iya saya rasa sepertinya begitu Ibu. Nah, saya tangkap satu hal yang pentingnya, yaitu kamu itu bukan tidak bisa, tapi kamu sebenarnya punya keinginan untuk belajar dan aktif, tapi hanya saja kamu lagi takut disakiti secara sosial. Nah, secara sosial itu kamu merasa takut disakiti atau ditertawakan oleh teman-teman kamu. Iya Bu, sebenarnya tuh Bu, sebenarnya tuh Bu mau juga terlihat aktif di kelas, tapi itu Bu lebih dominan yang di dalam hati itu merasa takut itu bang yang dipikirkan selama aku selesai menjawab waktu ada kayak ibu guru dan bilang begini, ada yang tahu, kemudian langsung mau disitu angkat tanganku tuh Ibu, nah, ternyata tuh Ibu jawabanku itu salah, baru nak tertawakan nak temanku Ibu. Jadi kayak kepikiran mau sampai sekarang itu Ibu. Jadi itu ya yang membuat kamu dan itu bukan hal yang salah nak. Banyak loh orang juga pernah merasakan hal yang sama. Dan jujur saja, dulu ibu pernah merasakan hal yang sama. Ibu pernah waktu ibu masih SMA ya, ibu tuh merasa takut sekali menjawab pertanyaan ataupun bertanya, karena itu nih mental ibu kayak tidak punya keberanian. Tapi harusnya kamu kayak bisa bangkitkan lagi. Saya dengar kamu itu merasa kurang berani ya? Iya Bu,
saya itu merasa kayak kurang sekali percaya diri sini bersama kamu berani mencoba hal yang baru. Tapi yang saya lihat ya, saya juga lihat kamu itu sebenarnya kamu sudah peduli sama pembelajaran kamu. Kenapa ibu bilang seperti itu? Karena ini kan membuat kamu kepikiran ya, membuat kamu kepikiran sampai datang ke konselor untuk menyatakannya bahwa saya sebenarnya mau aktif dalam kelas. Itu sebenarnya kamu sudah punya kepercayaan diri, nah, karena sudah punya keberanian, sudah berani datang ke konselor untuk menceritakan apa yang tengah kamu hadapi. Nah, kalau kamu bilang tidak punya keberanian, untuk apa kamu datang ke sini, ya kan? Iya ibu. Nah, kalau boleh tahu, kalau kamu boleh bayangkan, kamu ada di kelas nih, tapi di dalam kelas itu kamu sudah merasa aman untuk mencoba. Nah, tanpa takut ditertawakan, seperti apa yang akan kamu rasakan, nak? Oke, yang ada di pikiran aku ibu mungkin lebih mungkin nanti ketika Bu saya itu menjadi lega karena saya bisa menjawab tanpa memikirkan terlalu lama ibu. Iya, lebih bebas ya, tidak terlalu terbebani pikiran-pikiran rasa takutnya. Iya ibu. Oke. Nah, hari ini kamu sudah cerita hal yang cukup penting loh. Menurut kamu sendiri dari obrolan kita, apa yang paling kamu sadari? Ternyata tuh ibu saya itu bukan tidak bisa, tetapi dominannya itu hanya saya itu kayak 100% itu di dalam hatiku itu merasa ketakutan ibu. Bukan berarti tidak bisa nak seperti teman-temanku mau aktif di dalam kelas ibu, tetapi kayak harus beranikan diri tadi begitu ibu. Kalau misalnya kayak mencoba tidak apa-apa, nanti kalau misalnya kita gagal ibu tapi intinya itu tuh ibu kayak berani dulu mencoba ibu. Nah, betul sekali ya. Itu kesadaran yang bagus. Nah, nanti nak kamu pelan-pelan kita bisa cari cara supaya rasa takut itu tidak terlalu menguasai kamu. Apakah kamu ingin mencobanya nanti, nak? Iya saya mau ibu. Apa ada yang ingin lagi disampaikan, nak? Saya rasa tidak ada ibu. Oke. Bagaimana kalau dalam kerja kelompok, nak? Oh iya ibu, kalau dalam kerja kelompok tuh ibu begitu ibu kayak biasa tahu jawabannya, tapi aku nggak kasih keluar pendapatku, nanti bilang salah dia ini jawabannya, tidak betul dia begini dia, maksudnya toh mau aku tuh ibu hanya aku keluarkan pendapatku, bilang ini yang aku dapat, bukan berarti juga ini betul, tapi takut marahi ibu. Jadi kamu itu kalau di dalam ada tugas kelompok, kamu ngerasa takut ya? Takut mengeluarkan pendapat hanya karena takut tidak diterima oleh teman-teman kelompoknya. Iya ibu. Kalau ibu lihat kamu, nah kayaknya kurang fokus ya, nak. Cari kenyamanan, nak. Tidak apa-apa, nak. Maaf ibu. Ya, lanjut ibu. Sudah nyaman, nak? Iya ibu. Kalau ada apa-apa, nak bilang saja ya, nak. Iya ibu. Oke. Nah, jadi kalau di dalam kelompok kamu merasa tidak nyaman, dan kamu juga ingin rasa nyamannya itu karena kamu ingin mengeluarkan pendapat, tapi teman-teman kamu merasa bahwa nanti teman-teman saya tertawakan saya, teman-teman saya tidak menerima pendapat saya. Iya ibu. Kalau ibu boleh tahu, apakah Nak Gita sudah pernah mencoba dalam kelompok? Belum pernah ibu. Belum pernah, tapi sudah berpikir ya. Tidak apa-apa, nak. Wajar saja kalau rasa ketakutan kita yang menghantui duluan. Tapi nak, bolehlah kamu mencoba-coba kira-kira bagaimana nanti ke depannya, apa yang Nak Gita ingin lakukan. Kira-kira ada tidak hal-hal kecil yang Nak Gita lakukan dari tadi, mulai menjawab pertanyaan karena
misalnya nanti kurang ke itu jawabanku atau salah kak, tidak apa-apa ibu, karena kan saya juga dapat mendapatkan informasi dari ibu, tidak apa-apa, yang penting kita mencoba berani dulu ibu, karena tidak ditahu kalau misalnya diam-diam bangkit begitu. Jadi nanti ibu saya coba untuk memberanikan diri untuk mengeluarkan pendapat saya di kerja kelompok ibu. Luar biasa nak. Nah itu adalah hal yang sudah mulai meningkatkan diri kamu. Kamu sadar bahwa sebenarnya kamu itu punya kemampuan, kamu berani, kamu punya rasa percaya diri. Nah tapi kamu sadar juga bahwa kalau saya takut akan seperti apa nantinya. Jadi itu hal-hal kecil, lakukan saja hal-hal yang kecil, nah tidak apa-apa. Semisalnya nanti Nagita mengangkat tangan lalu belum mendapat waktu ya, contohnya Bu Citra ya yang ajar sejarah. Iya betul. Nah, contohnya Bu Citra nanti tidak memberikan waktu karena Ibu Citra maunya hanya 2 orang yang bertanya, tidak apa-apa nak. Itu kan sudah memberanikan Nagita untuk angkat tangan. Nah, jadi Nagita jangan merasa takut terus ya. Kan Nagita tadi sadar bahwa kalau saya merasa takut, saya pasti seperti ini. Tapi kalau saya berani, pasti ada hal positif yang saya dapatkan. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Nagita dapatkan? Yang saya dapatkan itu ibu, awalnya ketika saya belum datang di sini, mungkin menurutku kalau misalnya tidak datang di sini tuh bu, ya kalau misalnya di dalam kelasnya itu tuh bu, nah adakah bu guru bertanya atau pak guru atau ada kerja kelompok, mungkin itu banget prinsipku sampai sekarang tuh ibu, diam kalau misalnya mau mencoba takut dan tertawa. Tapi setelah datang di ruangnya ibu, puji Tuhan, saya mendapatkan hal yang baru bahwa intinya itu kita berani dulu untuk mengeluarkan pendapat kita ibu, tidak apa-apa, yang tidak apa-apa salah, yang penting itu keberanian nomor 1 ibu, karena menurut yang kupahami kayaknya itu yang paling penting ibu. Luar biasa nak, dan tanpa sadar nak, itu sudah ada dalam diri kamu sudah berani menyampaikannya nak. Nah jadi betul sekali ya Nagita yang sudah disampaikan bahwa Nagita itu sebenarnya punya keberanian, dimana Nagita sudah berani lah menyampaikan apa yang ada dalam diri Nagita. Nah nanti Nagita kalau butuh cerita lagi, Nagita bisa datang ke sini ya, kita lanjut pelan-pelan, ibu akan jelaskan nanti bagaimana perubahan Nagita. Tidak perlu nak langsung berubah besar-besaran, kan sesuatu tidak mungkin dari kecil langsung besar kan. Nah dari kecil pasti melalui banyak proses yang dilalui. Seperti Nagita cukup belajar saja, melatih dirinya di dalam kelas, melatih dirinya mengangkat tangan, menjawab pertanyaan ibu atau bapak, walaupun sebenarnya Nagita mungkin ada rasa bahwa kurang tepat, tapi kalau jawaban kurang tepat kan guru itu tidak akan makan kita toh, atau ada guru yang makan siswanya? Tidak ada kan? Atau kalau Nagita merasa salah, adakah teman-teman yang lempar Nagita kalau salah? Tidak ada. Nah tidak ada kan? Jadi itu Nagita harus belajar, atau Nagita perlu bertanya pelan-pelan saja ya. Oke, atau ada lagi yang ingin disampaikan nak? Saya rasa cukup ibu, tidak ada. Oke, terima kasih kamu sudah mau cerita hari ini. Saya menghargai keberanian kamu untuk terbuka. Itu hal yang sangat luar biasa nak. Kalau nanti kamu merasa butuh cerita lagi, nah kamu bisa datang kapan saja ke sini. Kita bicara pelan-pelan bagaimana dengan perubahan kamu nak. Kalau Nagita mau hubungi ibu kan kita sudah punya WA ibu ya. Oke, Nagita juga bisa WA ibu. Mungkin itu saja kalau sudah tidak ada yang disampaikan nak. Iya ibu. Atau nanti ada pelajaran lagi ya? Iya sejarah ini bu. Oh sebanyak yang mau dimasuk ibu. Oke, kita tutup saja. Kita berdoa dulu ya nak. Kita mengakhiri konseling kita. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena Kau telah memimpin proses sesi konseling kami. Tuhan, semoga Nagita yang merasa belum ada keberanian,
sekarang sudah berani menyampaikan apa yang dirasakannya Tuhan. Semoga setelah ini Nagita ada perubahan ya Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Nagita, kita bertemu minggu depannya. Oh iya Ibu, bisa di hari Senin Ibu. Hari Senin jam Jam 1 Ibu. jam 1 ya. Oke, sudah mau belajar ya? Iya. Lagi 5 menit lagi loncengnya bunyi. Oke, nanti Ibu WA saja ya kalau sudah mau ketemu Ibu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini nak. Ibu ucapkan terima kasih. Yang berani ya nak. Oke, jangan takut-takut ya nak. Oke, silakan.